Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-14, pada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-14. Mendahului pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, mari jemaat yang terkasih, kita mohon Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Hati kami telah siap ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, baik hamba yang memberitakan firman-Mu maupun jemaat yang mendengarkan sabda-Mu, agar bagaikan benih yang jatuh di tanah yang subur, firman Tuhan kami terima, lalu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi bermakna. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil menurut Yohanes pada pasalnya yang ke-14, pada ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah
sabda Tuhan. Selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat muda, dan anak-anak sekalian yang saya kasihi. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya dari sebuah gedung gereja kecil di kota Ambon, tepatnya di gereja Waringin Pintu Halong, kota Ambon, menyampaikan selamat hari Minggu buat saudara dan sahabat sekalian. Teristimewa sahabat-sahabat kami, Jemaat GKI Yasmin Bogor, dan Jemaat HKBP Philadelphia Bekasi. Karena kondisi pandemi COVID-19, sehingga kita tidak dapat berjumpa secara langsung, tetapi melalui media ini kita bisa saling menyapa atau bisa berjumpa untuk beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Kalau di Ambon sendiri memang ibadahnya juga sama di rumah masing-masing. Tetapi karena di jemaat kami ini jemaat kecil, sehingga ibadah itu pendeta memimpinnya di gereja dengan menggunakan media toa. Jadi suara itu bisa didengar di rumah-rumah jemaat dan jemaat mengikutinya dari rumah masing-masing. Nah, Ibu dan Bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat muda dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada saat ini terbaca dari Injil menurut Yohanes pada pasal yang ke-14, pada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-14. Nah, bacaan ini mengisahkan tentang rumah Bapa. Kalau dalam bahasa Inggris, kata rumah itu mempunyai paling kurang dua arti atau dua istilah. Yang pertama itu house dan yang kedua itu home. Kalau kita berbicara tentang house, kita berbicara tentang sesuatu yang physical. Seperti konstruksi sebuah rumah yang ditopang dengan kayu, besi, dan seterusnya. Rumah itu bisa rumah yang sangat kecil, tapi juga rumah yang sangat mewah. Bangunan yang sangat indah. Tetapi rumah juga diistilahkan dengan istilah yang kedua, yaitu home. Yang lebih mengarah kepada makna suasana, situasi, kondisi yang penuh dengan keakraban, penuh dengan persahabatan, penuh dengan intimitas, teristimewa di antara orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Nah, yang mana ini sebenarnya yang mau kita renungkan di kesempatan ini? Yesus sebelum ia terangkat ke surga, kalau nanti dalam kalender gerejawi pada tanggal 21 Mei, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kurang lebih 11 hari atau 10 hari kita akan merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Tetapi sebelum Yesus naik ke surga, ia melakukan percakapan dengan murid-muridnya juga setelah peristiwa Paskah. Dan dalam bacaan ini, saudaraku sekalian, percakapan itu berlangsung atau terjadi antara lain dengan dua orang murid dalam bacaan ini. Murid yang pertama yaitu percakapan dengan Thomas. Kita tahu siapa Thomas. Dia merupakan salah seorang murid Tuhan Yesus yang pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, dia tidak ada. Dan ketika murid-murid memberitahukan peristiwa Paskah itu kepada Thomas, dia tidak percaya dan dia mengatakan, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung guru atau Tuhanku. Dan Tuhan Yesus datang kepada Thomas juga untuk menyatakan bahwa ia sudah bangkit. Kata-kata yang mungkin sangat kita kenal, kata Tuhan Yesus kepada Thomas, berbahagialah engkau, atau berbahagialah orang-orang yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, itu kata-kata yang mengingatkan kita tentang sosok Thomas. Tetapi pada bacaan ini, Ibu dan Bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas juga masih bertanya tentang jalan menuju kepada Bapa. Pada ayatnya yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi.
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini suatu pertanyaan yang cukup ironis. Mestinya Thomas yang sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus selama kurang lebih 3 tahun pelayanan Yesus, dia sudah mengenal tentang Yesus, tentang siapa Yesus, dan apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia dan kemana dia akan pergi. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan ini masih muncul lagi dari seorang Thomas. Dan saya kira ini juga menjadi pertanyaan kita semua hari ini. Mungkin saja di antara kita belum tahu jalan menuju kepada kekekalan itu sendiri. Dan kita masih bertanya, kita masih mencari bagaimana itu kita bisa menemukannya. Padahal kita sudah mendengarkan firman Tuhan bertahun-tahun. Kita sudah merenungkan sabda Allah bertahun-tahun. Tapi mungkin saja di antara kita belum betul-betul mengenal dengan sungguh-sungguh siapa itu Yesus, siapa itu Sang Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua adalah percakapan atau pertanyaan antara Tuhan Yesus dengan siapa? Filipus. Ya, dengan Filipus. Filipus juga mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus pada ayatnya yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Saudara-saudara, pertanyaan ini juga membuat Yesus terenyuh. Dan itu nampak dalam jawaban Yesus. "Hei Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau juga tidak mengenal aku." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen. Kita pengikut Yesus. Tapi apakah kita benar-benar sudah mengenal secara pribadi siapa Yesus? Apa misinya? Dan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya? Tidak cukup kita menjadi orang Kristen KTP. Kita harus betul-betul dekat. Bahkan bukan saja dekat, kita harus lekat. Kita harus melekat dengan Yesus. Sehingga kita betul-betul mengalami kuasa, kasih, dan kemurahannya dalam hidup kita. Selaku jemaat GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia, sampai hari ini kita masih bergumul dengan pertanyaan, kapan belenggu-belenggu itu akan lepas? Kapan kita bebas untuk menjadi orang Kristen yang dapat beribadah dengan bebas di republik ini? Setiap waktu kita bergumul dan kita bertanya, sampai kapan itu, saudara? Tetapi saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa kalau kita mengenal tentang Yesus dengan sedalam-dalamnya, maka kita akan mengerti. Bahkan kita juga akan dikuatkan untuk menemukan jawaban Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan jawaban dalam pergumulan-pergumulan kita. Dan Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita sendiri ketika kita menghadapi tantangan seperti saat ini. Dia memberikan kepada kita kekuatan baru. Dan oleh karena itu, saudaraku dan sahabat yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita semua, seperti juga tema ibadah di hari Minggu ini, keberanian menjalani hidup. Maka kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus berani untuk menjalani hidup ini dengan sejumlah tantangan dan persoalan yang mendera hidup kita, pribadi, keluarga, persekutuan umat Tuhan, gereja-gereja. Tetapi juga hari ini kita sedang berhadapan dengan sebuah wabah pandemi COVID-19 yang begitu menakutkan. Apakah kita masih punya keberanian? Ataukah kita sudah putus asa? Kita sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita mengalami depresi.
Kita mengalami paranoia. Sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, kita mau mengatakan bahwa kita tidak sendiri. Bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan selalu memberikan kepada kita kekuatan. Dia akan selalu memberikan kepada kita pegangan. Sehingga kita kuat melewati badai kehidupan ini. Kita percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 pada ayatnya yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah yang menjadi pegangan kita untuk berani menghadapi hidup ini, untuk berani menjalani hidup ini dengan berbagai tantangannya yang sedang kita hadapi sebagai gereja, tetapi juga sebagai bangsa. Dan inilah saatnya, saudaraku, untuk kita menunjukkan identitas Kristiani kita. Apa itu, saudara-saudara yang kekasih? Bahwa sebagai orang-orang yang berjalan bersama dengan Kristus, kita sadar sungguh bahwa hidup ini memang penuh dengan penderitaan dan pergumulan. Tetapi peristiwa Paskah adalah peristiwa kemenangan. Tetapi juga peristiwa Paskah dan selanjutnya, narasi perjalanan Yesus itu akan mengantar kita kepada suatu kekekalan yang di dalam bacaan ini disebutkan sebagai rumah Bapa, sorga kekal, di mana semua kita rindu ke sana. Di semua kita ingin merasakan suasana yang tenang abadi selamanya bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu, saudara dan sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam semangat hari kebangkitan, hari kemenangan, hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini, terinspirasi dari bagian firman Tuhan ini, sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, saya kira bukan saatnya lagi kita bertanya tentang jalan. Kita sudah tahu jalan itu. Yang harus kita lakukan adalah berjalan pada jalan Kristus. Yang harus kita lakukan adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya, walaupun tantangan dan persoalan datang silih berganti. Yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendak-Nya. Dan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita hari ini adalah berbagi kasih, berbagi harapan dengan sesama kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada seluruh warga jemaat GKI Yasmin yang ada di rumah masing-masing. Demikian juga jemaat HKBP Philadelphia dan semua orang, untuk dapat tegar, untuk berani menjalani hidup ini apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Kita percaya bahwa kita tidak sendiri, bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Bukan saja di dunia ini, di rumah Bapakku banyaklah tempat, dan Yesus pergi menyediakan tempat itu bagi semua orang yang percaya. Namun selagi kita di dunia ini, kita harus mengisi hari-hari hidup kita dengan baik. Kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Kalau kita sudah bisa menggunakan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan kasih bagi sesama, maka hidup ini senantiasa bermakna. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua, kini dan selamanya. Amin.